Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan tanggung jawab kita, aktivitas kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kegelapan sampai dengan saat ini ke zaman yang terang benderang. Baik sahabat sekalian, rekan-rekan, hari ini salam kenal dari saya. Nama saya Manfatur Rahman ya. Nama saya Manfatur Rahman. Aktivitas saya sebagai pekerja ya, saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Selain saya bekerja, ya memang saya sudah bekerja cukup lama ya, sudah hampir 25 tahun saya bekerja. Dan selain bekerja, saya saat ini sebagai mahasiswa juga di Universitas Siberemu. Mungkin nampak terlambat ya, tapi bagi saya belajar itu ya selagi kita masih diberi nafas dan masih diberi kesempatan untuk hidup, maka disitulah kita harus tetap ada semangat untuk belajar agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Karena sesuai dengan ajaran Islam bahwa manusia itu tetap harus belajar dari lahir sampai dengan kematian menjemput. Di kesempatan kali ini akan kita coba sama-sama belajar bareng. Mohon maaf kalau nanti banyak salah-salahnya. Kita akan coba belajar mengenai apakah filsafat itu masih relevan ya dengan kondisi saat ini, ilmu pengetahuan di era yang modern saat ini. Nanti akan kita coba sama-sama belajar. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita akan coba kupas tentang filsafat dan ilmu pengetahuan di era modern saat ini. Kita akan coba dulu memahami tentang filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari kata filosofia, ya, filosofia. Filosofia ini kita ambil dari bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani. Jadi filosofia itu berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari kata philos. Philos itu bisa diartikan kasih atau juga sahabat. Nah, kemudian yang kata yang berikutnya yaitu sophia. Sophia ini bisa diartikan kebijaksanaan atau bisa diartikan juga pengetahuan. Maka secara harfiahnya filosofia adalah mencintai kebijaksanaan. Nah, ini perlu digarisbawahi, filosofia atau nanti akan bisa dibilang filsafat, yaitu mencintai kebijaksanaan atau sahabat dari pengetahuan. Maka filsafat itu diartikan mencari kebenaran yang hakiki melalui akal. Walaupun seringkali diartikan atau seringkali banyak orang berpendapat bahwa filsafat itu ya abstrak, nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi kita coba sama-sama belajar dari asal katanya saja. Filosofia artinya filsafat itu adalah bagaimana kita mencintai sebuah kebijaksanaan atau filsafat adalah sahabat dari pengetahuan, sehingga akan menjadi penting bagi orang-orang yang tetap mau belajar. Kita juga harus tahu bahwa ya filsafat adalah sahabat dari ilmu pengetahuan. Nah, dalam filsafat ini tidak didalami dengan sebuah eksperimen, tapi lebih mengutamakan tentang bagaimana menyampaikan masalah, tapi tidak hanya menyampaikan masalah, tapi bagaimana mencari solusi dan juga bagaimana memberikan argumentasi yang lebih rasional sehingga mudah diterima oleh akal. Oke, baik.
Berikutnya itu landasan atau pilar pilar dari landasan ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam ilmu filsafat ada 3 poin: ontologi, aksiologi, epistemologi. Ontologi yaitu teori tentang ada, tentang realitas. Ini menjawab pertanyaan apakah hakikat ilmu itu. Ini pilar dasar dari filsafat, yaitu teori ontologi tentang adanya, tentang realitasnya. Walaupun jangan selalu diartikan ada itu bisa diwujudkan melalui keterbatasan indera manusia. Kemudian ada epistemologi. Epistemologi ini mengkaji apa yang kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya, membahas sumber, metode maupun kriteria kebenaran pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu pilar utamanya adalah aksiologi. Aksiologi ini menyelidiki hakikat tentang nilai dari sudut pandang kefilsafatan, termasuk parameter kebenaran dan relevansinya dalam berbagai wawasan kehidupan. Yang secara sederhananya banyak diartikan ontologi itu bagaimana tentang ada atau tentang subjek dari sebuah ilmu. Epistemologi itu lebih banyak orang lebih mudah mengartikan bagaimana tentang cara mendapatkan ilmu. Kemudian aksiologi adalah bagaimana ilmu itu bisa ada nilai manfaat bagi kehidupan. Dan selanjutnya yaitu para ahli, ini berdasarkan pendapat para ahli tentang teori apa sih itu filsafat. Nah, Plato sendiri mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles menyebut filsafat sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu seperti metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Pendapat dari Al-Farabi tentang filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam wujud, tentang wujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Kemudian ada pendapat lagi dari Immanuel Kant menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala ilmu pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, metafisika, etika, dan juga agama. Nah, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk memahami hakikat segala sesuatu secara mendasar, menyeluruh, sistematis, dan kritis. Filsafat berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan alam semesta, pengetahuan, serta nilai-nilai dan eksistensi manusia. Sehingga penting mempelajari ilmu filsafat karena ini berkaitan dengan fundamental kehidupan alam semesta, pengetahuan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga tentang eksistensi dari manusia. Berikutnya kita akan lihat tentang definisi dari ilmu pengetahuan. Secara sederhana, ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis. Jadi ada 3 masalah pokok yang biasanya diperhatikan oleh manusia. Manusia yang tentunya senang untuk mencari pengetahuan. 3 masalah pokok apa sih yang biasa diperhatikan oleh manusia pencari pengetahuan? Yang pertama yaitu apakah yang ia ingin ketahui? Dia ingin tahu tentang apa? Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Dan yang ketiga, apakah nilai pengetahuan tersebut bagi dirinya? Ada nilai atau tidak pengetahuan itu pada saat dia sudah tahu? Berguna atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Ini 3 pokok utama yang biasa diperhatikan oleh para pencari pengetahuan. Kemudian hubungannya filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, kita coba rangkum tentang apa itu filsafat. Filsafat ini adalah induk ilmu
induk ilmu yang mana di dalamnya mengkaji keseluruhan secara sinoptis, mempertanyakan asumsi dasar ilmu, dan memberikan panduan etis. Ini secara filsafatnya. Nah, kemudian ilmu pengetahuan korelasinya dengan filsafat, yaitu ilmu pengetahuan lahir dari filsafat, bersifat analitis, menggarap objek formal yang spesifik, kemudian menyediakan fakta deskriptif dan memverifikasi teori melalui eksperimen. Nah, sehingga ilmu ini membekali filsafat dengan bahan-bahan yang faktual. Nah, sementara filsafat mengkaji atau menguji asumsi dan memberikan kerangka berpikir yang lebih luas. Nah, keduanya ini membutuhkan akal dan intuisi untuk menyempurnakan pengetahuan, sehingga sangat jelas bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, secara kesimpulan sederhana saja, filsafat adalah disiplin ilmu yang berusaha memahami hakikat realitas dan kehidupan manusia secara mendalam melalui berbagai cabang dan juga metodenya. Filsafat mengajak kita untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi dasar, dan mencari kebijaksanaan, meskipun seringkali dianggap abstrak. Mempelajari filsafat sebenarnya memiliki banyak manfaat praktis, mulai dari mengembangkan kemampuan berpikir atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis hingga membantu pengambilan keputusan yang etis. Nah, di era reformasi dan teknologi seperti saat ini, kemampuan untuk berpikir secara filosofis justru semakin penting. Filsafat membantu kita menyaring informasi, kemudian memahami kompleksitas dunia modern dan merefleksikan nilai-nilai yang kita anut. Nah, dengan mempelajari filsafat, kita tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga mengembangkan kearifan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, berikutnya yaitu kita berkesimpulan bahwa filsafat bukan hanya sekedar kumpulan dari teori-teori abstrak yang sering dianggap nggak jelas dan lain sebagainya, melainkan sebuah cara hidup yang mendorong kita untuk terus bertanya. Dari pertanyaan itu kemudian kita mau untuk belajar dan kita tumbuh sebagai manusia. Dalam perjalanan mencari kebijaksanaan ini, kita mungkin tidak selalu menemukan jawaban pasti. Mungkin dengan segala keterbatasan kita, dengan segala keterbatasan otak dan pikiran manusia, ataupun dengan keterbatasan metode kita, tidak semua hal yang kita ingin tahu bisa kita temukan jawaban pasti secara langsung atau secara instan. Mungkin kita butuh proses dan lain sebagainya. Tapi melalui proses pencarian itulah justru kita sudah bisa memperkaya diri kita, kemudian mencerahkan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi lebih berkembang. Pemikiran kita lebih maju dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, sebagai penutup, untuk membangun masa depan berlandaskan kebijaksanaan, filsafat dan ilmu pengetahuan adalah fondasi dari sebuah pemikiran untuk menentukan arah yang lebih baik dalam menghadapi tantangan zaman. Masyarakat yang kritis adalah kunci untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan. Cinta dan keberanian mendorong manusia untuk berani menghadapi perubahan. Karena tidak bisa dihindari bahwa secara kehidupan manusia pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Maka dengan cinta dan juga keberanian kita akan berani
untuk selalu menghadapi sebuah perubahan. Kemudian kesederhanaan dan kelimpahan, mencapai kelimpahan dengan sikap yang sederhana. Artinya pada saat kita mencapai sesuatu yang lebih, lebih dan lebih lagi, kita tetap menjadi manusia yang tidak sombong atau tetap sederhana. Kemudian memunculkan tentang kerendahan hati dan posisi tertinggi. Ini sangat memungkinkan manusia mengisi posisi tertinggi dengan sikap rendah hati, karena semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, semakin banyak tahu, harusnya kita akan semakin merasa kurang. Nah, seperti falsafah atau teaching, kita harus menjadi seperti air, air yang bisa selalu beradab dengan sifat adaptifnya, dengan bermanfaat dan mengalir bersama perubahan zaman dengan kelembutan. Dengan mengendalikan diri dan menanamkan etika kebaikan sejak dini, kita dapat mengembangkan masyarakat yang harmonis di era digital. Baik, pemirsa semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak hal yang mungkin tidak tepat atau kurang tepat, silakan. Bukan kemudian ini adalah ilmu yang saya sampaikan adalah sesuatu yang paling benar, tapi silakan sama-sama berkomentar untuk memberikan yang terbaik. Kita sama-sama saling belajar dalam konteks sebagai manusia memang mempunyai kewajiban untuk selalu belajar dari lahir sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan ada manfaat minimal bagi saya pribadi, karena saya bisa mau belajar, mau membaca, mau menambah wawasan saya. Berharap saya bisa ada tambahan pengalaman maupun ilmu dari apa yang saya pelajari. Kalaupun kemudian ada manfaat yang bisa diambil untuk yang lain, silahkan. Kalaupun ada kekurangan, kesalahan, tolong jangan disebarluaskan, tapi silakan dievaluasi dan silakan sampaikan kritikannya untuk perbaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu buat semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.